Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Deva. 6 tahun lalu, aku cuma seorang karyawan biasa di sebuah warung soto kecil di pinggiran kota. Warung itu sekarang sudah jadi puing hitam gosong yang orang-orang lewati dengan menahan napas dan, kalau bisa, tidak menoleh. Malam kebakaran itu, orang-orang hanya ingat jeritan, bau daging hangus, dan panci kuah soto yang meledak seperti ada sesuatu di dalamnya yang berontak. Tidak banyak yang tahu kalau sebelum jadi tempat kejadian perkara, warung itu adalah warung soto paling laris di seluruh kota. Hampir setiap hari antrean mengular ke jalan, orang rela nunggu berjam-jam cuma buat semangkuk soto yang, kalau jujur saja, rasanya sebenarnya biasa saja. Yang luar biasa bukan rasanya, yang luar biasa adalah apa yang dicampurkan ke dalam kuahnya. Dan semuanya berawal dari sehelai celana dalam. Pemilik warung itu bernama Rudi. Orang-orang memanggilnya Bang Rudi. Umurnya waktu itu sekitar akhir 30-an. Badannya agak berisi, kulitnya sawo matang, dan kalau tertawa suaranya keras sekali. Istrinya bernama Lilis, perempuan kampung yang cantik dengan wajah lembut, kulit putih langsat, dan mata yang selalu tampak lelah. Mereka membuka warung soto di deretan ruko yang kebanyakan sudah tua dan catnya mengelupas. Di sampingnya ada bengkel motor, di sebelah satunya lagi kios pulsa yang selalu sepi. Aku mulai kerja di situ setahun setelah warung berdiri. Kok bisa kepikiran buka soto di sini, Bang? Tanya aku waktu pertama kali kerja, sambil nyapu lantai di pagi hari. Rudi tertawa kecil. Karena cuma di sini sewa rukonya murah. VA, jawabnya. Kalau laris, baru pindah tempat yang lebih bagus. Tapi masalahnya bukan di harga sewa, masalahnya, warung itu tidak laku. Hampir setahun setelah buka, pelanggan tetap bisa dihitung jari. Kadang sehari cuma laku 4 mangkok. Pernah juga seharian kosong, cuma kami bertiga. Aku, Lilis, dan Rudi, yang makan soto itu. Bang, kalau begini terus, kita tekor. Suara Lilis waktu itu lirih sekali. Aku sengaja pura-pura tidak dengar, tapi di dapur sekecil itu, suara pelan pun pasti kedengaran. Sabar, Lis. Namanya juga usaha, jawab Rudi, tetapi nada suaranya tidak meyakinkan. Aku malu sama ibu di kampung, Bang. Katanya kita udah punya warung sendiri. Dikiranya sukses. Padahal, Lilis tidak melanjutkan. Ia menghela napas, lalu menatap panci kuah besar yang hampir tidak berkurang itu. Malamnya, setelah warung tutup, aku duduk di depan ruko sambil main HP. Dari dalam, suara pertengkaran samar-samar terdengar. Dari mana lagi, Bang? Tabungan udah habis. Emas kawin juga udah digadai? Kau pikir aku seneng kayak gini? Hah? Suara Rudi meninggi. Aku udah masak habis-habisan. Resep udah ku benerin. Tapi kalau memang nasib sial, tangisan Lilis memotong kata-katanya. Aku tetap diam di luar, berpura-pura fokus ke layar, padahal tangan meremas-remas ujung kaos. Ada rasa tidak enak. Rasa iba, bercampur takut kalau warung itu tutup dan aku kehilangan pekerjaan. Kalau waktu bisa diulang, mungkin aku akan memilih berhenti kerja hari itu juga, karena setelah malam itu, Rudi mengambil jalan pintas yang tidak akan pernah bisa dia tinggalkan. Suatu siang yang panas, warung masih kosong. Cuma ada satu bapak-bapak kurus berbaju batik lengan pendek yang duduk di pojok. Ia makan pelan-pelan, seperti tidak buru-buru. Ketika akan membayar, ia menatap Rudi cukup lama. Mas, ini sotonya, bumbunya kurang nendang, katanya pelan, tapi jujur. Tapi, entah kenapa, saya pengen nambah. Lidah ini kayak, nagih. Rudi mengerutkan kening, antara heran dan senang. Nambah satu lagi, Pak? Tanyanya. Orang itu menatap panci kuah, lalu menggeleng pelan. Enggak deh, Mas. Cukup. Tapi, saya mau nanya. Mas pakai penglaris apa? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di siang hari. Lilis yang sedang mengelap meja menatap ke arah kasir dengan mata membesar. Aku yang lagi di dapur, refleks mendekat. Peng, penglaris? Rudi tertawa basa-basi. Wah, nggak ada gitu-gituan, Pak.
Warung kami sepi begini kok dibilang pakai penglaris. Bapak itu tersenyum tipis. Ya, habis saya pernah makan di warung soto di daerah Jatikulon. Sotonya biasa aja, tapi laris bukan main. Sampai antri ke jalan. Belakangan saya dengar katanya mereka pakai penglaris. Penglaris celana dalam. Ia menurunkan suara. Celana dalam perempuan. Lilis langsung menelan ludah. Tangannya yang tadi sibuk mengelap meja, tiba-tiba berhenti. Celana dalam, ulang Rudi, pura-pura jijik, tapi sorot matanya tidak bisa menutupi rasa penasaran. Iya. Bapak itu mencondongkan badan. Celana dalam dipakai buat nyatu sama kuah soto. Ada yang direndam, ada yang cuma digantung di atas panci. Tapi bukan celana dalam sembarang, katanya. Harus punya syarat tertentu. Ada mantranya juga. Ia tertawa, seperti orang yang menganggap semua itu sekadar cerita lucu. Ah, tapi saya cuma dengar dari orang, Mas. Ndak usah diambil serius. Yang penting MAH, usaha terus. Rezeki sudah diatur. Setelah itu, bapak itu pergi, meninggalkan Rudi yang dia mematung di belakang meja kasir. Lilis mendekat pelan. Bang, jangan pikir aneh-aneh, bisiknya. Itu kan cuma gosip. Rudi tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke arah panci kuah, seolah sedang melihat sesuatu di dalamnya, sesuatu yang belum ada, tapi sebentar lagi akan ia undang datang. 2 hari setelah percakapan itu, Rudi pulang lebih malam dari biasanya. Warung sudah tutup. Aku dan Lilis sedang bersih-bersih dapur. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat, pintu ruko berderit. Rudi masuk dengan wajah pucat, kaosnya basah oleh keringat. Di tangannya ada plastik hitam yang dipegang erat. Bang, dari mana aja? Tanya Lilis cemas. HP abang gak aktif. Aku pikir, udah, potong Rudi pendek. Deva, kau pulang duluan aja. Biar aku yang bantu Lilis. Nada suaranya aneh. Bukan marah, tapi juga bukan nada biasa. Lebih seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Aku mengangguk pelan. Iya, Bang. Saat lewat di dekatnya, aku mencium bau yang aneh dari plastik hitam di tangannya. Bukan makanan, bukan juga sampah. Ada bau tanah basah, bercampur wangi bunga melati yang terlalu menyengat. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak, dan keesokan paginya, sesuatu di dapur berubah. Aku datang jam 5 pagi, seperti biasa. Pintu ruko setengah terbuka. Di dalam, lampu dapur sudah menyala. Rudi jarang sekali datang sepagi itu. Bang, panggilku pelan, masuk aja, VA, suaranya terdengar dari dapur. Aku melangkah ke dalam, lalu berhenti mendadak. Di atas panci kuah yang besar, menggantung sesuatu yang langsung membuat bulu kuduku meremang. Sehelai celana dalam perempuan, warna krem pucat, sudah menguning di beberapa bagian. Digantung persis di atas panci, dengan seutas tali merah. Di lantainya, tepat di bawah panci, ada cawan tanah liat berisi bunga 7 rupa, irisan jeruk nipis, dan, ini yang membuatku hampir muntah. Seonggok kecil sesuatu yang mirip potongan kuku dan rambut. Bang, ini, apa? Suaraku serak. Rudi berdiri di sudut dapur, memunggungiku. Di sampingnya, ada baskom besar berisi ayam rebus. Ia menoleh pelan, tersenyum, tapi senyum itu asing. Penglaris, jawabnya pendek. Celana dalam siapa itu? Tanyaku, menelan ludah. Rudi tidak menjawab langsung. Ia memandang ke arah kamar kecil di belakang dapur, kamar yang dipakai Lilis untuk istirahat siang. Jangan banyak tanya, VA. Tugasmu tetap sama, bantu aku di dapur, layani pembeli. Urusan lain, bukan urusanmu. Tapi, Bang, ini, aku melirik celana dalam yang tergantung itu. Ini beneran? VA. Nada suaranya mengeras. Kau mau kerja di sini atau enggak? Aku terdiam. Di kepalaku berkecamuk banyak hal. Dosa, takut, rezeki haram. Tapi bayangan ibu di kampung yang menunggu kiriman uang muncul begitu saja. Akhirnya, aku hanya mengangguk pelan. Iya, Bang. Rudi menghela napas. Bagus. Sekarang, bantu aku nyalakan kompor. Kita mulai dari nol, VA. Mulai hari ini, warung ini, gak akan sepi lagi. Ia tertawa pendek. Di antara tawa itu, aku mencium lagi bau melati yang sangat kuat,
bercampur dengan sesuatu yang amis, seperti darah. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang cuci piring di belakang, Lilis masuk ke dapur dengan wajah pucat. Matanya bengkak seolah habis menangis. "Deva," suaranya nyaris berbisik. "Celana dalam di atas panci itu, kau lihat pertama kali kapan?" Aku terkejut. 2 hari lalu, Mbak. Waktu aku datang pagi-pagi." "Kenapa, Mbak?" Lilis menggigit bibir, menahan emosi. "Itu, punyaku," katanya lirih. "Celana dalam itu." Aku membelalak. "Bang Rudi bilang..." "Mbak setuju?" "Setuju apa?" Lilis mendesis, suara lirihnya berubah tajam. "Aku nggak pernah setuju apa-apa." Dia ambil diam-diam. "Celana itu, celana yang kupakai pas pertama kali. Kami..." Ia tidak melanjutkan. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. "Deva," Lilis menatapku, matanya berkaca-kaca. "Kau lihat waktu Bang Rudi ngapain di dapur? Ada orang lain gak?" Aku ragu. Tapi akhirnya, aku menceritakan apa yang kulihat pagi itu. Celana dalam yang digantung, cawan berisi bunga, dan bau aneh yang memenuhi dapur. Aku tidak menyebut soal potongan rambut dan kuku. Entah kenapa, sesuatu menahan lidahku. Lilis memejamkan mata. "Dia ke dukun," gumamnya. "Dukun di belakang pasar kembang." "Dukun yang dulu pernah..." Ia memegang kepalanya. "Mbak kenal dukunnya?" tanyaku hati-hati. Lilis tertawa pendek, getir. "Dulu, sebelum nikah, aku pernah ke sana sama teman. Cuma buat iseng, minta pengikat cowok. Dukun itu, Mbah Parman namanya. Orang-orang bilang dia bisa kasih penglaris juga buat warung makan. Tapi, bayarnya mahal. Pasti ada tumbal." Aku bergidik. "Mbak udah bilang ke Bang Rudi?" "Udah." Lilis menghela napas panjang. Dia cuma jawab, "Kau mau warung ini tutup? Mau kita balik ke kampung dengan tangan kosong?" "Deva, aku takut." Setiap malam, aku mimpi. Ada perempuan rambutnya panjang banget, hitam, berdiri di dapur sambil. Ia berhenti, menatap ke arah panci kuah. Sambil menjulurkan lidahnya ke arah panci. Lidahnya panjang, kayak mau nyicip kuahnya. Aku merasakan kulit tanganku merinding. "Mbak, mungkin itu cuma mimpi." Lilis menggeleng cepat. "Bukan cuma mimpi. Tadi malam aku bangun jam 2, pingin pipis. Waktu lewat dapur, aku lihat panci itu mendidih sendiri. Padahal kompornya mati. Dan aku dengar suara kayak orang cekikikan pelan di pojokan dapur." Ia memegang lenganku erat. "Deva, aku nggak mau. Tapi aku juga nggak bisa apa-apa. Tolong, kalau kau lihat sesuatu yang aneh, bilang sama aku. Jangan sama Rudi dulu." Aku takut dia tambah keterusan. Aku mengangguk pelan dalam hati. Aku berkata pada diriku sendiri, ini semua cuma sugesti. Cuma ketakutan Lilis yang berlebihan. Warung sepi, ekonomi tertekan, jadi hal-hal kecil terasa menakutkan, tapi keyakinan itu runtuh keesokan harinya ketika warung tiba-tiba penuh. Pagi itu, sebelum jam 7, sudah ada 2 orang yang mengetuk pintu ruko. "Mas, sudah buka?" teriak seorang ibu dari luar. Rudi tergesa-gesa membuka pintu. Wajahnya sedikit kaget. "Belum, Bu." Tapi kalau mau nunggu sebentar, kuahnya sebentar lagi jadi." Ibu itu tersenyum malu. "Gak apa-apa, Mas. Entah kenapa dari tadi saya kepikiran pengen makan soto. Biasanya saya sarapan lontong, loh. Tiba-tiba pengen soto aja." Tidak sampai 10 menit, 1 orang lagi datang. Lalu 2 orang. Lalu entah dari mana, kursi-kursi yang biasanya kosong mulai terisi jam 8, warung sudah hampir penuh. Jam 9, orang antre di luar. "Bang," bisikku saat mengantar mangkok soto ke meja. "Ini, kok bisa?" Rudi tersenyum lebar, mata berbinar. "Rezeki, Vea. Tuhan masih sayang sama kita." Aku melirik ke dapur. Di sana, celana dalam itu masih menggantung di atas panci, basah oleh uap kuah yang naik perlahan. Di sekitar panci, aku melihat bayangan samar-samar seperti tangan-tangan kecil yang bergerak cepat. Sekilas, aku pikir hanya bayangan uap, tapi ketika mata ini mencoba fokus,
bayangan itu seperti menjauh, lalu menghilang. Siang hari, seorang bapak yang sudah 2 kali nambah soto, memanggilku. Mas Deva, ya? Tanyanya, membaca nametak di dadaku. Iya, Pak. Ini bumbu sotonya. Apa ya? Saya nggak bisa jelasin. Rasanya campur aduk. Ada gurih, ada sedikit pahit di ujung lidah, tapi bikin pengin lagi dan lagi. Ia tertawa pelan, padahal saya itu nggak begitu suka soto. Tapi ini entah kenapa, enak aja. Aku tersenyum kaku. Mungkin karena dimasak dengan sepenuh hati. Pak, jawabku, mencoba bercanda dalam hati. Aku bertanya-tanya, sepenuh hati atau sepenuh dosa. Malamnya, setelah warung tutup, Rudi menghitung uang di meja kasir. Lilis duduk di kursi, memegangi perutnya, wajahnya pucat. Bang, aku pusing, katanya pelan. Pusing apa? Rudi masih sibuk menghitung dari siang. Aku juga beberapa kali mual. Kayak hamil. Ia tertawa kecil yang lebih mirip keluhan. Rudi berhenti menghitung, menatap Lilis lama. Hamil? Matanya berbinar. Serius? Gak tahu. Baru telat seminggu. Tapi badan rasanya aneh. Perut kayak kram terus. Rudi mendekat, memegang pipi Lilis. Kalau beneran hamil, bisiknya, berarti ini rezeki dobel. Warung laris, kita punya anak. Lilis menunduk. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi matanya tetap cemas. Bang, kalau bener aku hamil, kita hentikan semua ini, ya? Celana dalam itu, ritual itu, kita sudahi. Kita rejeki biasa aja. Tapi jangan pakai pesugihan lagi. Rudi mengerutkan kening. Lis, baru sehari kita rame begini. Baru sehari. Kau nggak lihat apa betapa susahnya kita setahun kemarin? Tapi bang, aku takut. Takut banget. Aku tiap malam mimpi. Ada perempuan rambutnya basah, bajunya lusuh, berdiri di atas panci sambil ketawa. Di pinggangnya ada sesuatu menjalar kayak ekor ular. Dia bilang, Lilis menelan ludah. Dia bilang, kalau mau laris, jangan berhenti. Kalau berhenti, kalian yang kuhabisin duluan. Rudi memutar bola mata, mencoba menepis ketakutan itu. Itu cuma mimpi, Lis. Sugesti. Kau kebanyakan mikir. Besok kita periksa ke bidan. Kalau beneran hamil, ya syukur. Soal penglaris, kita lihat nanti. Tapi, bang, sudah. Rudi menaikkan suara. Aku capek. Kau maunya apa, sih? Kemarin kau nangis karena warung sepi. Sekarang ramai, kau nangis juga. Kalau kau nggak sanggup lihat celana itu, jangan masuk dapur. Biar aku sama Deva aja yang urus. Lilis terdiam. Air matanya menetes pelan. Ia berdiri, lalu berjalan goyah ke kamar belakang. Aku yang sejak tadi pura-pura sibuk menyapu lantai, hanya bisa menunduk. Di sudut dapur, dekat pintu ke kamar belakang, aku sekilas melihat bayangan putih berdiri. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah. Baju putihnya kotor dan basah, seperti habis direndam di air yang keruh. Ia berdiri menghadap panci, dan kepalanya perlahan menoleh ke arahku. Saat aku mengedip, bayangan itu lenyap, tapi bau melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Minggu-minggu berikutnya, warung benar-benar meledak laris. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kota. Ada yang bawa keluarga, ada yang datang sendiri. Bahkan ada yang datang setiap hari, 2 kali sehari. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Anto. Usianya sekitar awal 20-an, kurus, rambutnya gondrong sebahu. Mas, nambah lagi 1. Ya, katanya hampir setiap hari. Astaga, Mas Anto lagi, selorohku suatu siang. Ini sudah mangkok keempat, tahu nggak? Anto tertawa, tapi tawanya terdengar aneh. Matanya merah, bukan karena begadang, tapi seperti orang sakau. Entah kenapa, Mas, badan ini kalau belum makan soto di sini tuh, lemes. Di rumah makan yang lain, rasanya hambar. Tapi di sini, ia mengangkat sendok, menatap kuah di dalamnya dengan kagum. Kuahnya harum banget. Bikin tenang. Kayak ngobatin sesuatu. Aku menelan ludah. Mas nggak takut kolesterol? Bodoh amat, Mas.
Anto menghirup kuah dalam-dalam. Yang penting enak. Lama-kelamaan, beberapa pelanggan mulai menunjukkan gejala aneh. Ada yang berat badannya turun drastis, padahal makannya lahap. Ada yang matanya cekung, kulitnya kering, tapi tetap datang tiap hari. Kalau sehari saja tidak datang, besoknya mereka terlihat gelisah, tangan gemetar. Suatu hari, seorang ibu-ibu yang sering bungkus 6 porsi sekaligus, tiba-tiba pingsan di depan kasir setelah membayar. Wajahnya pucat, bibirnya biru. "Bu! Bu!" teriak Rudi panik. Kami gotong ibu itu ke kursi, memberi minyak kayu putih. Setelah beberapa menit, dia sadar. Hal pertama yang dia katakan membuat bulu kuduku meremang. "Kuahnya, jangan tumpah, Mas," suaranya lirih. "Tolong, kuah sotonya." Padahal plastik bungkusan sotonya sudah aman di tanganku. Ibu itu memandangi plastik itu dengan mata penuh ketakutan, seakan-akan kalau soto itu tidak dibawa pulang, sesuatu yang buruk akan menimpanya. Malam itu, saat warung sepi sebentar, aku memberanikan diri bertanya pada Rudi, "Bang, ini Tuko Kayak, orang kecanduan, ya?" Rudi mengangkat bahu, pura-pura santai, "Ya mungkin doyan aja. Tapi, Bang, Mas Anto itu sekarang kurusan banget. Ibu-ibu yang sering bungkus itu juga kayak orang sakit. Tapi tetap aja datang. Apa ini efek penglaris itu, Bang?" Rudi berhenti mengaduk kuah. Matanya menyipit. "VA, kau mau tanya apa sebenarnya? Apa mereka bayar dengan kesehatannya, Bang? Maksudnya, rezeki kita naik, tapi mereka..." Rudi menatapku lama. Ada sesuatu di matanya, campuran dingin dan takut. "Aku nggak tahu," jawabnya akhirnya. "Dan aku nggak mau tahu. Tugas kita cuma masak dan jual. Soal mereka sakit atau enggak, itu bukan urusan kita. Dunia ini kejam, VA. Kalau bukan kita yang ambil kesempatan, orang lain yang ambil." Ia menoleh ke arah pintu kamar belakang, lalu menurunkan suara. "Lagi pula, setiap pesugihan pasti ada konsekuensinya. Tapi Mbah Parman bilang, tumbalnya bukan kita. Bukan juga pelanggan. Tapi, orang-orang yang memang sudah jodoh mati." "Jodoh mati?" ulangku, merinding. Rudi mengangguk pelan. Katanya, yang sering makan di sini, itu sebenarnya orang-orang yang sudah waktunya mati. Kuah soto ini cuma jadi jalan. Kita cuma perantara. Mereka kalau nggak mati gara-gara ini, ya mati karena yang lain. Penjelasan itu tidak membuatku tenang. Justru membuatku mual. "Kau percaya?" tanyaku. Rudi terdiam sesaat. "Kalau aku nggak percaya," gumamnya, "kenapa warung ini bisa penuh hanya dalam seminggu?" Ia mengaduk kuah lagi. Saat ia mengangkat sendok besar, aku melihat sekilas sesuatu melayang di permukaan. Seperti rambut hitam panjang, halus, berputar sekejap lalu tenggelam. Aku memejamkan mata, berharap itu cuma ilusi. Tapi malam itu, saat cuci panci, aku menemukan beberapa helai rambut basah menempel di dasar panci. Rambut itu lebih halus dan lebih panjang dari rambut manusia biasa. Dan baunya, bau melati. 2 bulan berlalu. Warung makin laris. Uang menumpuk. Rudi mulai beli motor baru, ganti HP, dan membayar cicilan emas yang dulu digadainya. Tapi di sisi lain, Lilis makin kurus dan lemah. "Deva," panggilnya suatu siang, setelah warung sedikit sepi. "Iya, Mbak. Aku udah periksa ke bidan. Positif. 3 bulan, katanya pelan, sambil mengelus perutnya yang mulai sedikit membuncit. "Alhamdulillah," kataku tulus. "Selamat ya, Mbak." Lilis tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Deva, tiap malam perutku kencung, kayak diikat. Dan selalu mimpi yang aneh-aneh. Ada suara bayi nangis di dapur. Kadang, aku bangun dan lihat, ada jejak kaki kecil-kecil dari dapur ke kamar. Aku merinding. Jejak kaki? Mungkin itu tikus, Mbak. Tikus nggak ninggalin jejak kaki kayak kaki bayi, Deva." Ia menatapku serius. "Kau pernah dengar tuyul?" Tenggorokanku tercekat. "Tuyul? Makhluk kecil yang sering dipakai buat pesugihan itu, Mbak?" Lilis mengangguk pelan. "Aku pernah baca, tuyul itu sering berkeliaran di tempat yang dipakai buat pesugihan. Mereka suka ambil uang orang, bawa pulang ke majikannya. Tapi kalau pesugihannya berkaitan sama warung makan,
mereka bisa juga ngumpulin nyawa orang yang makan di situ. Nyawa? Suaraku nyaris tak terdengar. Tiap kali aku masuk dapur sendirian, lanjut Lilis, aku kayak dikerumunin sesuatu. Kayak ada anak-anak kecil lari-lari di sekitar kakiku, tapi nggak kelihatan. Cuma terdengar cekikikan pelan. Dan sekarang, aku sering mimpi ada bayi kecil telanjang duduk di atas panci, kakinya dicelupin ke kuah. Dia ketawa. Di belakangnya, ada perempuan rambut panjang, berdiri diam, matanya merah. Ia menggenggam tanganku erat. Deva, aku yakin, bayi di perutku ini, udah dilihat sama mereka. Jangan ngomong gitu, Mbak. Aku mencoba menenangkannya, meski dalam hati juga ketakutan. Bang Rudi gak mau berhenti. Deva, aku udah minta. Dia bilang, Mbah Parman bilang anak ini justru jadi pembawa rejeki. Kalau dia lahir, warung kita tambah laris. Tapi, aku takut. Takut bayi ini bukan dibawa lahir, tapi dibawa mati. Air mata Lilis mengalir lagi. Mbak, mungkin kita bisa cari ustaz, atau kiai, atau siapa gitu. Usulku, pelan Lilis menggeleng cepat, gak bisa. Mbah Parman bilang, kalau perjanjian ini dihentikan sepihak tanpa ritual balik, yang dimakan pertama kali adalah keluarga sendiri. Dia datang ke sini minggu lalu. Aku dengar sendiri. Aku terperanjat. Mbah Parman datang ke sini? Iya. Malam hari, setelah warung tutup. Aku pura-pura tidur di kamar, tapi aku dengar mereka di dapur. Suaranya serak-serak kecil. Dia bilang, pesugihan penglaris celana dalam itu bukan main-main. Celana itu sudah jadi jembatan buat makhluk yang dipanggil. Bukan cuma satu, Deva. Ada kuntilanak hitam, ada genderuwo yang jaga belakang warung, ada tuyul-tuyul kecil yang berkeliaran. Kalau jembatan itu putus tiba-tiba, mereka marah. Dan yang pertama kali mereka habisi, adalah pemilik celana itu. Lilis menatapku dengan ketakutan yang sangat. Celana itu, punyaku, Deva. Aku kehilangan kata-kata. Di luar, warung penuh suara orang tertawa, sendok garpu beradu dengan mangkok, dan pujian-pujian tentang betapa enaknya soto di sini. Tapi di dapur kecil yang pengap itu, ada perempuan muda yang duduk memeluk perutnya, dikepung ketakutan akan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang datang setiap kali panci kuah soto itu mendidih. Malam purnama pertama setelah warung jadi laris, sesuatu terjadi. Hari itu dari pagi sampai maghrib, warung penuh terus. Banyak yang sampai nggak kebagian. Rudi senang bukan main, meski wajahnya terlihat sangat letih. Lilis beberapa kali muntah di kamar belakang. Aku yang bolak-balik dapur dan depan, merasa tubuh seperti melayang. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika kami selesai beres-beres. Aku siap-siap pulang ketika Rudi menahanku. Vea, malam ini kau bantu aku sebentar. Ya, katanya. Bantu apa, Bang? Udah jam segini, bantu jagain warung. Kita ada ritual sedikit. Aku mengernyit. Ritual? Rudi menatapku lama, lalu menghela napas. Kau sudah kebanyakan tahu, Vea. Jadi sekalian saja. Malam ini malam purnama. Mbah Parman bilang, tiap purnama, harus ada jamuan buat mereka. Jamuan? Rudi tidak menjelaskan. Ia berjalan ke arah pintu kamar belakang. Lis, keluar dulu. Lilis keluar perlahan, memegangi perutnya. Wajahnya pucat, tapi matanya merah seolah habis menangis lagi. Bang, aku nggak sanggup, cuma sebentar, potong Rudi. Ini kewajiban. Kalau enggak, kita yang celaka. Kami bertiga berkumpul di dapur. Lampu utama dimatikan, hanya ada lampu kecil redup di sudut ruangan. Di lantai, di bawah panci, cawan tanah liat kini berisi sesuatu yang berbeda. Bukan bunga, tapi potongan hati ayam mentah, beberapa tetes darah yang masih segar, dan sebutir telur ayam kampung utuh. Celana dalam itu masih menggantung di atas panci, tapi kini warnanya lebih kusam. Ada bercak-bercak kehitaman yang sebelumnya tidak ada. Ini darah siapa, Bang? Bisikku, memandang cawan. Rudi diam. Lilis menunduk. Darahku, jawab Lilis pelan, hampir tak terdengar. Aku menoleh cepat. Apa? Sedikit aja, kata Rudi buru-buru. Darah dari ujung jarinya. Tenang aja.
Bukan cuma dari jariku, Bang, gumam Lilis, nyaris seperti mengutuki. Rudi berpura-pura tidak dengar. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku, selembar kertas kuning lusuh dengan tulisan aksara Jawa, dan sebatang rokok kretek, VA, tutup pintu belakang. Jangan sampai ada yang lihat atau dengar. Dengan tangan gemetar, aku menutup pintu belakang dan menguncinya. Dapur langsung terasa lebih pengap. Bau amis darah bercampur dengan wangi melati yang menusuk. Rudi menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam, lalu meniupkan asapnya ke arah celana dalam yang menggantung. Sambil itu, ia mulai membaca mantra dengan suara pelan, terbata-bata, bahasanya aneh, campuran Jawa halus dan kata-kata asing. Beberapa kali ia menyebut nama yang membuat bulu kuduku makin merinding. Nyai, Mbak Kunti Ireng, Embah Gendruwo, anak-anak kecil tak kasat mata, kuah di dalam panci, padahal tidak dipanaskan, tiba-tiba bergoyang pelan, seperti ada yang mengaduk dari bawah. Suara lirih terdengar dari sudut dapur. Awalnya seperti suara angin. Lalu jelas-jelas seperti suara tawa kecil, cekikikan anak-anak. Lilis memegangi perutnya erat. Bang, cukup, bisiknya dengan suara serak. Anakku, sakit. Rudi melanjutkan mantra. Suaranya semakin berat. Saat menyebut nama Nyai yang entah siapa, lampu kecil di sudut dapur berkedip. Aku menahan napas. Di sudut atas, dekat langit-langit, aku melihat bayangan putih melayang. Rambutnya menjuntai ke bawah, nyaris menyentuh panci. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku bisa melihat satu matanya mengintip di sela-sela rambut. Merah, memanjang, seperti mata kucing. Di sisi lain, di dekat rak piring, sesuatu bergerak. Bayangan besar, hitam, berbulu, duduk jongkok. Matanya kuning menyala. Bau amis makin kuat. Di lantai, di sekeliling kami, terdengar suara langkah kecil-kecil lari-lari. Sesuatu menyentuh betisku, dingin dan licin, seperti tangan anak kecil yang baru saja keluar dari air. Aku hampir menjerit, tapi suaraku tertahan. Jangan lihat ke mata mereka, bisik Lilis lirih di telingaku. Jangan jawab kalau mereka manggil namamu. Aku mengangguk, tubuh gemetar. Tiba-tiba, suara bayi menangis terdengar, sangat dekat. Tangisan itu bukan dari luar. Bukan juga dari HP. Tangisan itu berasal dari dalam panci. Aku menoleh refleks. Di permukaan kuah yang bergoyang-goyang itu, sekilas aku melihat wajah bayi. Matanya merah, mulutnya menganga, menangis tanpa suara. Lalu wajah itu ditelan oleh pusaran kuah, menghilang. Bang, tolong, cukup, Lilis terisak. Perutku sakit, panas. Bayi ini marah. Rudi berhenti membaca mantra. Ia memasukkan rokok yang tinggal setengah ke dalam cawan berisi darah dan hati ayam. Kretek itu padam dengan bunyi kecil. Suara tawa pelan yang tadinya terdengar, perlahan menghilang. Bayangan putih di atas panci memudar, lalu lenyap. Bayangan hitam besar di pojok rak piring seperti merayap ke dinding, lalu menghilang ke dalam retakan dinding. Tapi suara bayi menangis masih terdengar beberapa detik, sebelum akhirnya benar-benar hilang. Lilis terjatuh berlutut, memegangi perutnya. Lis. Rudi panik. Kau kenapa? Perutku, Bang, panas, sakit. Aduh, Lilis menggeliat di lantai. Dari bawah rok longgarnya, terlihat bercak darah segar merembes di ubin. Aku terbelalak. Bang, Mbak Lilis ngeluarin darah. Rudi ikut melihat, wajahnya tiba-tiba pucat. Bukan darah haid lagi, Bang. Lilis menangis tertahan. Ini, panas banget, bayi ini marah. Rudi mengangkat tubuh Lilis. Kita ke rumah sakit sekarang, katanya. Tapi, jamuan belum kau makan. Suara berat tiba-tiba terdengar di telinga kami bertiga. Suara itu bukan dari salah satu dari kami. Suara itu datang dari dekat panci. Aku menoleh, dan hampir pingsan melihat apa yang berdiri di sana. Seorang perempuan, tinggi, sangat tinggi, rambutnya panjang menyentuh lantai. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam. Matanya merah menyala, senyum lebar menunjukkan deretan gigi runcing. Pakaiannya seperti kain basah lusuh yang menempel di tubuh. Di pinggangnya, sesuatu menjalar turun, seperti ekor ular yang terus bergerak pelan, mengelilingi panci. Ia berdiri di antara kami dan pintu dapur. Apa kabar, Rudi? Suaranya berat, tapi sekaligus lirih, seperti suara dari dalam sumur. Rudi menatap sosok itu dengan mata melotot. Nyai, suaranya gemetar. Nyai, maaf, istri saya. Dia, perutnya panas? Bayinya gelisah?
Perempuan itu tertawa pelan, suaranya menggema. Itu wajar. Kau bawa dia ke sini, kau perkenalkan dia pada asap rokokmu, pada mantra sialanmu. Kau kira mereka akan diam saja? Ia menatap Lilis yang meringis kesakitan di pelukan Rudy. Bayi di dalamnya manis. Dagingnya lunak. Darahnya segar. Lidahnya menjulur, panjang, merah gelap. Menjilat udara di depan wajah Lilis, meski sebenarnya tidak menyentuh. Nyai, jangan, tolong. Lilis menangis, perempuan itu menyeringai. Belum waktunya, katanya pelan. Kontrak pertama baru dimulai. Nikmati dulu panennya. Matanya beralih padaku. Dan kau? Ia memiringkan kepala, memperhatikanku. Deva. Anak kampung yang pintar tapi miskin. Kau lihat semuanya, kan? Aku membeku. Jantung seperti berhenti berdetak. Jangan jawab, bisik Lilis lemah, mulutku terasa kering. Aku tidak bisa bicara, perempuan itu tertawa. Bagus. Anak ini tahu aturan. Selama kau tidak ikut campur, aku tidak akan menyentuhmu, Deva. Kau akan jadi saksi saja. Saksi sampai akhir. Ia melirik celana dalam yang menggantung di atas panci. Kau sudah mengotori kehormatan istrimu, Rudy. Celana pertama kali kalian menyatu, kau jadikan jembatan. Itu pengorbanan yang manis. Ia menjilat bibir. Sebagai balasannya, aku kirimkan 3 jenis pembantu. 1. Perempuan rambut hitam yang menjaga kuahmu, biar selalu bernyawa. 2. Lelaki besar berbulu yang duduk di belakang ruko, menjaga pintu rezekimu. 3. Anak-anak kecil yang berkeliaran, mengambil sedikit demi sedikit nyawa pelangganmu. Ia mengangkat tangan, mengelus pelan celana dalam itu tanpa menyentuhnya. Kalau suatu saat kau coba putuskan jembatan ini, celana ini, maka darah pertama yang kuteteskan, adalah darah yang sama yang dulu pertama kali menempel di kain ini. Tatapannya menusuk perut Lilis, dan daging pertama yang kumakan, adalah daging yang dia kandung. Lilis menjerit. Rudy memeluknya erat. Nyai, tolong, jangan ganggu anak saya. Perempuan itu tertawa panjang. Suaranya menggema di seluruh dapur. Apa kau kira kau bisa tawar-menawar sekarang? Jalan sudah kau pilih, Rudy. Tinggal lihat siapa yang kuat menanggung akibatnya. Ia memudar perlahan, seperti asap yang ditiup angin. Sebelum lenyap, ia sempat berbisik. Sampai purnama berikutnya, suara bayi menangis terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Lilis pingsan di pelukan Rudy. Darah di lantai makin banyak. Malam itu, bukannya ke rumah sakit, Rudy malah menelpon seseorang, namanya Mbah Parman. Beberapa hari kemudian, kejadian pertama yang betul-betul mengoyak kewarasanku terjadi. Mas Anto mati mendadak. Malam sebelumnya, ia datang seperti biasa. Badannya makin kurus, matanya cekung, tapi semangatnya makan tidak berkurang. Mas, ini mangkok ketiga. Serius nggak apa-apa? Tanyaku. Gak apa-apa, Mas, jawabnya sambil tertawa lemah. Aku besok mau merantau, mungkin gak bisa makan di sini lagi. Jadi sekalian puas-puasin. Aku mengantarkan mangkok ke mejanya. Saat berjalan balik, dari sudut mata, aku seperti melihat sesuatu duduk di kursi sebelah Mas Anto. Makhluk kecil bertubuh kekanak-kanakan, kepalanya botak, matanya besar hitam, bibirnya robek sampai ke pipi. Ia menatap mangkok soto di depan Anto dengan lahap, menjulurkan lidah kecilnya. Saat aku menoleh, makhluk itu menghilang, tapi kursi di sebelah Anto bergoyang sedikit, seperti baru saja ada yang duduk di sana. Paginya, kabar itu datang, Mas Anto meninggal, Deva, kata seorang pelanggan yang kenal dengannya. Katanya tadi malam pas pulang dari sini, dia jatuh di jalan. Bukan kecelakaan, sih. Kayak, tiba-tiba aja ambruk. Dokter bilang, serangan jantung. Serangan jantung? Ulangku, bingung. Umurnya kan masih muda, ya makanya pada bingung. Tapi ya, kalau udah waktunya, gimana lagi? Aku menelan ludah. Dalam kepala, terngiang ucapan Nyai di dapur, anak-anak kecil yang berkeliaran, mengambil sedikit demi sedikit nyawa pelangganmu. Hari-hari berikutnya, kabar-kabar kematian lain menyusul. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuatku curiga. Seorang ibu yang sering pingsan di warung, meninggal di rumahnya karena komplikasi penyakit. Seorang sopir taksi yang selalu mampir makan malam,
ditemukan meninggal di dalam mobilnya, tanpa luka sedikit pun. Seorang pelajar SMA yang suka jajan di sini sepulang les, tiba-tiba meninggal di kelas saat jam pelajaran. Setiap kali ada yang meninggal, aku memperhatikan satu hal yang sama, mereka semua adalah pelanggan tetap warung ini. Sakit mereka udah ada. VA, kata Rudi suatu malam, saat aku memberanikan diri mengungkit hal itu. Soto ini cuma pemicu, bukan penyebab. Kalau bukan di sini, ya di tempat lain. Bang, tapi mereka kayak orang kecanduan. Kayak tubuh mereka ditarik-tarik buat datang ke sini. Karena kuah kita enak, VA. Bukan cuma enak, suaraku melemah. Bang, apa ini udah termasuk tumbal? Rudi mendelik, jangan ngomong sembarangan. Tumbal itu kalau kita sengaja ngasih nama orang buat dikorbankan. Ini, bukan. Mereka datang sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Ia menatap panci kuah, dan selama masih ada yang datang dan makan, warung ini akan terus hidup. Apa Bang gak takut suatu saat yang diminta, bukan pelanggan, tapi, aku melirik ke arah kamar Lilis. Rudi menghela napas berat, lalu memalingkan wajah, makanya, jangan bikin Nyai marah. Kita ikutin aturan. Purnama kemarin, kita sudah kasih jamuan. Tinggal 3 purnama lagi buat selesaikan kontrak pertama. Setelah itu, katanya, kita bisa nego. Nego apa? Biar tumbalnya semakin jauh dari kita. Jawaban itu sama sekali tidak menenangkan. Suatu malam, saat aku lembur sendirian di dapur karena Rudi mengantar Lilis ke bidan, kejadian yang membuatku yakin bahwa warung ini sudah dikelilingi makhluk lain terjadi. Aku sedang mencuci piring ketika merasa ada yang berdiri di belakang. Ku coba menoleh, tapi tubuh tidak mau bergerak. Deva, suara lirih perempuan terdengar sangat dekat di telingaku, bulu kuduku meremang. Suara itu bukan suara Lilis. Bukan juga suara tetangga. Suara itu seperti bercampur dengan suara angin. Kenapa kau masih di sini? Lanjut suara itu. Kau sudah lihat semuanya. Kenapa tidak lari? Dengan segenap tenaga, aku memaksa tubuh berbalik. Di sudut dapur, dekat rak bumbu, berdiri sosok perempuan lain. Bukan Nyai. Ini lebih lusuh. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Bajunya putih robek-robek, penuh noda coklat. Matanya hitam kosong, tidak merah seperti milik Nyai. Kau, siapa? Suaraku gemetar, perempuan itu tersenyum tipis. Senyumnya sedih. Aku dulu, korban pertama, jawabnya. Sebelum ada kau, sebelum ada Lilis. Dulu, warung ini bukan soto. Dulu, di tanah ini ada warung pecel. Pemiliknya juga pakai penglaris celana dalam. Nyai yang sama. Tapi dia melanggar syarat pertama, dia selingkuh. Celana dalam yang digantung, bukan dari istrinya. Aku menelan ludah. Lalu, apa yang terjadi? Istrinya yang asli, jadi gantinya. Perempuan itu menatapku dalam-dalam. Aku istrinya. Aku yang mati dulu. Tubuhku dikubur sembarangan di belakang warung. Sekarang, aku cuma bisa mondar-mandir di sini. Lihat semuanya terulang lagi. Aku terhenyak. Jadi, ini bukan pertama kalinya? Perempuan itu menggeleng, dan bukan yang terakhir. Selama ada orang yang terlalu ingin kaya, terlalu ingin laris, tapi malas berjuang sendiri, Nyai akan selalu punya pelanggan. Ia mendekat pelan. Bau tanah basah menyengat. Deva, pergilah. Selagi kau masih bisa. Jangan tunggu sampai namamu tertulis juga. Tertulis? Ulangku bingung. Ia mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, muncul selembar kain kecil kotor, seperti sobekan dari celana dalam tua. Di atasnya, entah dengan tinta apa, tertulis beberapa nama yang samar. Sebagian sudah pudar, sebagian masih jelas. Aku melihat Siti, Bambang, Yanti, Tono, dan satu nama di paling bawah, Rudi. Perempuan itu menatapku. Saat nama ini hilang, dia akan menyusulku. Kain itu menghilang dari telapak tangannya. Aku tidak bisa menolongmu, Deva. Aku cuma bisa mengingatkan. Jangan ikut-ikutan membuat perjanjian baru. Jangan izinkan namamu ditulis. Kalau kau tetap di sini, cepat atau lambat,
Kau bukan cuma jadi saksi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari depan. Rudy dan Lilis pulang, aku menoleh ke arah suara itu sekejap. Saat menoleh kembali ke sudut dapur, perempuan itu sudah tidak ada, yang tertinggal hanya bau melati dan tanah basah yang sangat kuat. Semakin lama, sesuatu yang aneh terjadi dengan celana dalam itu sendiri. Awalnya, warnanya hanya sedikit menguning. Lalu, bercak-bercak hitam muncul di beberapa bagian, seperti jamur. Tapi kalau disentuh, bukan lembek seperti jamur, melainkan kesat, seperti kulit kering. Suatu pagi, aku datang lebih cepat dari biasanya. Rudy belum tiba, Lilis masih di kamar. Pintu dapur tidak terkunci. Saat masuk, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan ember di tangan. Celana dalam itu bergerak, bukan hanya bergoyang kena angin, tapi betul-betul bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berdenyut perlahan. Tali merah yang menggantungkannya bergetar, meski ruangan benar-benar tertutup. Aku menatapnya, terpaku. Sedikit demi sedikit, kain itu seperti menipis di beberapa bagian, tapi menebal di bagian lain, terutama di sekitar selangkangan. Dari bagian itu, menetes cairan bening kekuningan, jatuh ke dalam panci kosong di bawahnya. Tik, tik, tik. Setiap tetes yang jatuh, terdengar lebih keras dari suara air biasa. Aku mendekat pelan, menahan napas. Bau yang keluar kini berbeda. Bukan hanya melati dan amis darah, tapi ada aroma lain, seperti campuran keringat, anyir yang sangat menyengat, dan sesuatu yang membuat kepala pusing. Saat tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba kain itu seperti berkedut. Bagian tengahnya mengembung sebentar, lalu mengempis lagi, seperti paru-paru yang sedang menarik napas. Aku mundur spontan, jangan terlalu dekat. Suara Lilis tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku menoleh kaget. Lilis berdiri di pintu dapur, wajahnya pucat, rambut sebahu diikat seadanya. Ia memegangi perut yang semakin membesar. Mereka suka kau, Deva, katanya pelan. Mereka sering bilang namamu di mimpiku. Aku merinding dari kepala sampai kaki. Siapa? Mereka? Tanyaku pelan. Lilis memandangi celana dalam itu dengan tatapan ngeri dan muak. Kuntilanak yang jaga kuah, anak-anak kecil yang bawa rejeki, genderuwo yang nongkrong di belakang ruko, dan entah siapa lagi. Mereka semua tahu kau lihat mereka. Ia berjalan pincang ke arah panci. Jangan, Mbak. Aku spontan ingin menahannya. Aku cuma mau. Lilis meraih kursi kecil, naik ke atasnya, lalu mengangkat tangan ke arah celana dalam. Lihat dari dekat. Kalau Nyai marah, biar dia marah sama aku, bukan sama kau. Lilis menyentuh ujung kain itu dengan ujung jarinya. Seketika, tubuhnya bergetar. Ah, ia mengerang pelan. Mbak. Aku memegang kursi, takut ia jatuh. Mata Lilis tiba-tiba membelalak. Nafasnya tersengal. Ada yang jalan, gumamnya. Jalan? Jalan di mana, Mbak? Di kain ini. Lilis memejamkan mata. Aku bisa ngerasain jejak-jejak kaki kecil, muter, dari panci ke. Tiba-tiba, ia memekik. Tangannya yang tadi menyentuh kain, melepaskan diri. Kursi goyah, Deva. Aku buru-buru menahan tubuhnya. Kursi jatuh ke samping dengan bunyi keras. Lilis menempel ke dadaku, tubuhnya gemetar hebat. Perutku, panas lagi. Ia menggigil. Ada yang ngelus-ngelus dari dalam. Aku membantu Lilis duduk di kursi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Mbak, jangan dekat-dekat celana itu lagi. Tolong, jaga diri Mbak dan bayi. Lilis tertawa pendek, getir. Bayi ini bukan punyaku lagi, Deva, katanya pelan. Sejak malam purnama itu, dia sudah dicap. Di perutku terasa, ada tangan kecil-kecil yang nemplok di sekelilingnya. Mereka bukan bayi, mereka tuyul-tuyul bau amis. Air matanya mengalir. Kalau aku melahirkan, aku nggak yakin yang keluar nanti cuma bayi manusia. Kata-kata itu menusuk ke tulang. Sejak hari itu, setiap melihat celana dalam yang menggantung di atas panci, aku tidak lagi melihat sehelai kain biasa. Yang kulihat adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang bernapas, memakan doa, darah, dan ketakutan. Dan setiap tetes cairan yang jatuh ke dalam panci, terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang sangat buruk. Purnama kedua datang lebih cepat dari yang terasa. Ritme hari-hari di warung yang selalu sibuk membuat waktu berjalan tanpa terasa. Tapi tubuh Lilis dan udara di warung berkata lain. Malam itu, Rudy lagi-lagi memintaku tinggal. "Vea, kau udah ikut yang purnama kemarin?"
Sekarang kau bantu lagi, katanya. Bang, aku takut, jujurku. Purnama kemarin aja aku masih kebayang-bayang sampai sekarang. Kau pikir aku nggak takut? Rudi menyeringai masam. Tapi kita sudah terlanjur di jalan ini. Lilis duduk bersandar di dinding dapur, napasnya terengah. Perutnya besar, padahal baru sekitar 5 bulan. Ia tampak lebih lemah dari sebelumnya. Bang, kalau malam ini mereka minta bayaran, suaranya serak. Mbah Parman bilang Purnama kedua cuma penguatan saja. Tidak ada tumbal, jawab Rudi, tapi wajahnya sendiri ragu. Sekali lagi, lampu dapur diredupkan. Cawan tanah liat diganti isinya. Kali ini, selain hati ayam dan darah, ada juga sepotong kecil daging berwarna pucat kekuningan yang Rudi tidak mau jelaskan asalnya. Celana dalam itu tampak lebih mengkerut, tapi bagian tengahnya lebih menggumpal. Rudi membaca mantra lagi. Suara tawa pelan kembali terdengar. Bayangan-bayangan kembali mengisi sudut dapur. Aku merasakan hembusan napas dingin di tengkuk, padahal pintu tertutup rapat. Suara langkah kaki kecil-kecil berlari mengelilingi kami. Sesekali, ada yang tertawa cekikikan tepat di telingaku, membuat bulu kuduk berdiri. Nyai, panggil Rudi setelah selesai membaca. Suasana mendadak sunyi. Lalu, dari arah panci, asap putih tipis muncul. Asap itu berputar, lalu membentuk siluet perempuan tinggi itu lagi. Kau tepat waktu, Rudi, katanya. Bagus. Nyai, Rudi menunduk. Warung kami laris. Uang mengalir. Terima kasih. Terima kasihmu tidak penting. Yang penting, kau tepati janji. Nyai melirik ke arah Lilis, yang meringis kesakitan sambil memegangi perut. Bayi itu, semakin kuat. Aku bisa merasakannya dari sini. Dia menendang bukan ke rahimmu, tapi ke dunia kami. Lilis terisak. Tolong, jangan ambil anakku. Nyai tertawa pelan, belum waktunya. Tapi setiap purnama, aku akan ambil sesuatu darimu sebagai uang muka. Ia mengulurkan tangan, mencolek udara di atas kepala Lilis. Lilis menjerit, tubuhnya kaku. Nyai, jangan. Rudi mendekat. Aku tidak menyentuh rahimnya, kata Nyai tenang. Aku cuma ambil sedikit, nyawa yang menempel padanya. Ia menggenggam udara, lalu menariknya ke mulut. Sejenak, aku melihat sesuatu yang samar-samar seperti asap putih susu melayang dari tubuh Lilis, lalu ditelan oleh Nyai. Lilis langsung limbung, hampir pingsan. Lis. Rudi memeluknya. Lis, sadar. Lilis membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. Bang, aku, lemes banget, suaranya nyaris tak terdengar. Ini efeknya cuma sebentar, kata Nyai datar. Dia akan hidup. Sampai waktunya. Aku menggertakkan gigi. Kalau Nyai butuh tumbal, suaraku bergetar, kenapa harus dari keluarga Bang Rudi? Kenapa nggak diambil dari orang lain aja? Dari pelanggan, misalnya? Nyai menatapku dengan dingin. Pelanggan sudah cukup banyak yang aku ambil. Tapi perjanjian celana dalam berbeda dengan pesugihan biasa. Di sini, pengorbanan paling manis datang dari kehormatan dan darah keluarga sendiri. Ia tersenyum miring. Kau harus bangga, Deva. Kau sedang menyaksikan lahirnya anak istimewa. Anak istimewa, ulangku. Kalau dia lahir hidup, dia akan membawa rezeki berkali lipat. Kalau tidak, dia akan jadi penghubung abadi antara duniamu dan duniaku. Lilis menangis histeris. Aku nggak mau, aku nggak mau. Suara bayi menangis kembali terdengar, lebih keras dari purnama lalu. Kali ini, bukan cuma dari arah panci, tapi juga dari dalam perut Lilis. Seperti dua sumber tangisan yang saling sahut menyahut, tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu dapur belakang. Tok, 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 kami semua terdiam. Siapa yang datang hampir tengah malam begini? Tok, 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 jangan buka, bisik Lilis lirih, tapi pintu itu membuka sendiri, angin dingin menerpa masuk. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi besar, hitam, berbulu lebat. Matanya kuning menyala, gigi-giginya besar. Dadanya bidang, tapi bungkuk genderuwo. Ia melangkah masuk, setiap langkahnya membuat Ubin berderit. Bos, suaranya berat seperti batu digesek. Nyai menoleh. Kau terlambat, katanya. Maaf, genderuwo itu menunduk. Belakang ruko rame.
banyak yang lewat. Aku susah masuk. Sudah berapa yang kau kambing hitamkan minggu ini? Tanya Nyai santai. 5, jawab genderuwo itu. 5 orang pelanggan yang sering datang. Yang satu sopir, yang satu ibu-ibu, yang satu anak sekolah, yang 2 lagi pegawai kantoran. Semua sudah diambil pelan-pelan. Ia terkekeh, darah mereka enak, meski tidak semanis darah keluarga. Aku menahan mual. Cukup, seru Rudi, wajahnya pucat pasi. Jangan disebut-sebut begitu. Kau jijik? Nyai mengangkat alis. Padahal kaulah yang memulai semua ini. Genderuwo itu melirikku. Ini anak yang sering lihat-lihat keluar? Tanyanya. Ya, jawab Nyai. Aku mundur selangkah. Baunya enak, gumam genderuwo. Takut, tapi berani. Jarang ada yang seperti itu. Nyai mengangkat tangannya. Jangan sentuh dia. Dia hanya saksi. Lagi pula, masih ada satu tumbal keluarga yang belum diambil. Tatapannya kembali ke arah Lilis. Purnama berikutnya, aku akan datang lagi. Pastikan bayi itu masih di perutnya. Kalau tidak, Nyai mendekat, wajahnya hampir sejajar dengan wajah Rudi. Kau yang akan kupotong pelan-pelan dan kurebus di panci ini. Ia tertawa panjang, menggema, lalu lenyap menjadi asap. Genderuwo itu ikut memudar, tapi sebelum hilang, ia sempat melambaikan tangan ke arahku. Sampai ketemu, Deva. Malam itu, setelah mereka lenyap, Lilis pingsan. Rudi memeluknya sambil menangis. Bang, suaraku pelan. Sudahlah, hentikan semua ini. Rudi menggeleng keras. Kalau aku hentikan sekarang, Lilis langsung diambil. Bayinya juga. Kau nggak dengar tadi? Tapi kalau diterusin, mereka cuma nunda waktunya. Rudi menatapku dengan mata merah, penuh kelelahan dan keputusasaan. Jadi menurutmu aku harus apa? Vea, teriaknya. Kalau aku berhenti, keluargaku mati. Kalau lanjut, orang lain yang mati. Kalau aku lari, mereka akan ikut kemanapun aku pergi. Tidak ada jalan keluar. Aku terdiam. Di dalam diam itu, aku tahu, tragedi sudah tidak bisa dihindari. Yang bisa diperdebatkan sekarang hanya kapan dan bagaimana. Sejak purnama kedua, hubungan Rudi dan Lilis semakin retak. Mereka sering bertengkar, bahkan di depan pelanggan. Suatu siang, ketika warung sangat ramai, terdengar suara piring pecah dari dapur. Aku buru-buru masuk. Di sana, Lilis berdiri sambil memegang panci kecil, sementara Rudi memegang pergelangan tangannya erat. Lepasin, Bang. Panas. Lilis berteriak, matanya merah, napasnya terengah. Panci kecil di tangannya bergoyang, kuah di dalamnya hampir tumpah ke lantai. Di permukaan kuah itu, sekilas terlihat sesuatu yang mirip gumpalan hitam mengambang, seperti rambut yang menggulung. Ngapain kau? Rudi membentak. Ini kuah buat siang nanti. Lilis menatapnya dengan benci. Aku mau buang, Bang. Suaranya serak. Aku nggak mau ada kuah dari panci besar itu lagi. Aku nggak mau anakku minum bau kayak gini tiap hari. Piring di rak belakang jatuh dan pecah karena tersenggol sikut Lilis yang meronta. Suara pecahnya terdengar sampai depan warung. Beberapa pelanggan menoleh penasaran. Lis, tenang. Rudi makin mengencangkan genggamannya di pergelangan tangan Lilis. Kalau kau buang kuah ini, habis kita. Mengerti nggak? Biar habis sekalian, Bang. Lilis menangis. Aku tiap malam mimpi bayi kita dimasukin ke panci. Kau ngerti nggak sakitnya? Aku mendekat, mencoba menengahi. Bang, pelan-pelan dulu, pelanggan bisa dengar. Deva, jangan ikut campur. Rudi menghardik tanpa menoleh. Ini urusan keluarga. Lilis memandangku minta tolong. Deva, bilang ke dia, aku nggak kuat lagi. Ia terisak, tangannya tiba-tiba lepas dari genggaman Rudi karena ia meronta terlalu keras. Panci kecil itu terlempar. Kuah di dalamnya muncrat, mengenai kaki Rudi dan lantai. Aduh! Rudi mengumpat, melonjak. Panas, Lis. Gila kau. Kuah panas membasahi celana Rudi sampai ke sepatu. Tapi yang membuatku merinding bukan itu. Di antara percikan kuah yang mengalir di lantai, aku melihat sesuatu bergerak kecil, lincah, seperti belut mungil,
lalu lenyap menembus ubin. Lilis menatap kuah yang tersisa di dasar panci kecil. Terisak keras, "Lihat, Vea," ia menunjuk dengan tangan gemetar. Ada rambut lagi di situ. Aku melihat. Benar. Di dasar panci kecil yang belum sempat dibersihkan, menempel beberapa helai rambut hitam panjang, seperti baru saja dipotong. Rambut itu berkedut halus, seperti cacing. Aku hampir muntah. Masalahnya bukan rambut, Liz. Rudy membentak lagi. Kau tahu nggak, tadi pagi jam 8 orang udah antre? Kalau jam segini kuah habis, mereka lari. Kita balik lagi ke masa lalu. Kau mau? Mending balik miskin daripada mati kayak gini, Bang. Lilis balas membentak, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Lihat sekeliling. Banyak yang mati setelah makan di sini. Kau pikir aku nggak dengar kabar? Rudy terdiam sepersekian detik, lalu rahangnya mengeras. Itu udah jodoh mereka, katanya nyaris seperti menghafal. Bukan salah kita. Kenapa tiap malam aku dengar suara mereka di dapur? Ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang manggil, Bu. Bu, panas, panas. Mereka bukan cuma pelanggan, Bang. Mereka nyangkut di sini. Lilis menunjuk ke lantai, ke dinding, ke atap. Banyak pocong kecil berdiri di pinggir panci. Aku lihat sendiri. Mereka nunggu giliran. Suasana mendadak dingin. Kata pocong kecil membuat bulu kuduku berdiri. Sudah, Liz. Rudy mendekat, nada suaranya mencoba lembut tapi putus asa. Kau capek. Hamil. Emosional. Aku waras, Bang. Lilis menepis kasar. Yang gak waras itu kau, yang ngira bisa nipu setan. Kau sama aja kayak orang-orang yang ceritanya sering kita dengar dulu. Cuma bedanya, sekarang kita yang jadi tokohnya. Tangisnya pecah. Pelanggan di depan mulai ribut pelan, tapi mereka tak tahu persis apa yang terjadi di dapur. Rudy menghela napas panjang, lalu menatapku. Vea, kau bersihin pecahan piring. Kuah di lantai lap sampai bersih. Kita pura-pura nggak ada apa-apa. Mengerti? Aku mengangguk pelan, meski tangan gemetar. Saat aku jongkok mengelap kuah, aku jelas melihat sisa kuah yang menggenang sebentar di ubin, memunculkan bayangan seperti wajah kecil pucat yang tersenyum, sebelum resap hilang. Dan di sudut mataku, dekat pintu kamar belakang, sosok perempuan lusuh yang pernah muncul padaku dulu berdiri diam, menatap Lilis dengan iba. Sejak kejadian itu, Lilis hampir tidak pernah lagi ke depan warung. Ia lebih sering di kamar, terkadang keluar sebentar ke dapur, lalu kembali lagi sambil memegangi perut. Perutnya makin besar, tidak proporsional dengan usia kehamilannya. Bidan pernah bilang ke Rudy, ini kayaknya gede banget, Mas. Kembar, mungkin? Tapi ekspresi takut di wajah Lilis membuat Bidan buru-buru mengganti kata-katanya menjadi candaan. Paling nanti lahirnya montok, sehat, ujar Bidan, mencoba tersenyum. Sehat? Setiap kali aku ingat suara bayi menangis di dapur, kata itu terasa seperti lelucon kejam. Purnama ketiga datang bersamaan dengan hujan deras. Atap seng warung bocor di beberapa titik, tapi pelanggan tetap berdatangan. Mereka rela duduk sambil sesekali tertimpa tetes air, asal bisa makan soto. Malam ini kau ikut lagi, kata Rudy padaku sore itu. Ini purnama terakhir sebelum panen besar. Kata Mbah Parman, kontrak kita setelah malam ini, fix. Kau yakin masih mau lanjut, Bang? Suaraku lelah. Lihat Mbak Lilis, dia kayak orang sakit parah. Justru karena itu, jawabnya getir. Kalau kontrak ini gak ku selesaikan, Nyai langsung ambil dia malam ini. Kalau ku selesaikan, setidaknya ada peluang dia selamat. Peluang? Ulangku. Artinya belum tentu juga. Rudy menatapku. Matanya merah, kurang tidur, tapi juga keras kepala. Daripada nggak ada peluang sama sekali. Malam itu, jam hampir 12. Hujan sudah agak reda, hanya menyisakan gerimis dan suara air menetes. Warung sudah tutup, lampu depan dimatikan. Di dapur, hanya lampu kecil yang menyala. Cawan tanah liat malam ini berisi lebih banyak darah. Baunya menyengat. Ada potongan hati ayam, sepotong kecil daging berwarna pucat yang dibalut kain putih, dan beberapa helai rambut yang sangat halus, hampir seperti rambut bayi. Ini, daging siapa lagi, Bang?
Tanyaku pelan, menahan mual. Rudi menghindari tatapanku. Jangan tanya. Lebih baik kau nggak tahu. Lilis duduk bersandar di dinding dengan wajah pucat pasi. Nafasnya pendek-pendek, keringat membasahi pelipisnya. Perutku, kenceng terus dari tadi sore, suaranya bergetar. Kayak ada banyak tangan di dalam yang dorong-dorong dari segala arah. Aku melihat tangannya mengelus perut. Jari-jarinya berhenti di satu titik. Di sini, dingin banget, Vea. Bagian lain panas, tapi di titik ini, dingin kayak es. Sebelum aku sempat menjawab, pintu dapur belakang diketuk pelan, tok, tok, tok. Suara itu pelan, teratur. Bukan suara orang mengetuk minta izin. Lebih seperti tanda Rudi berdiri. Mbah Parman. Pintu dibuka. Seorang lelaki tua kurus dengan mata cekung, kulit legam, dan jubah hitam lusuh melangkah masuk. Di tangannya ada tas kain coklat. Warungnya wis rame? Tanyanya dengan logat Jawa kental. Rame, Mbah, jawab Rudi cepat. Setiap hari penuh. Mbah Parman mengangguk pelan, lalu memandang sekeliling dapur, berhenti lama di celana dalam yang menggantung di atas panci. Wis mulai urip tenan, iki, gumamnya. Kowe rasake, tuh? Kau rasakan, kan? Ia melirik Rudi. Dindingmu ora sepi maneh. Rudi menelan ludah, uripku juga nggak tenang. Mbah, ia berkata pelan. Istri saya makin lama makin lemah. Bayinya, kayaknya nggak normal. Apa nggak ada cara lain? Mbah Parman memotong dengan tatapan tajam. Kowe wis maju kakehan, Rut. Saka awal wes tak kandani. Iki dudu dolanan. Dari awal sudah kubilang. Ini bukan main-main. Saiki wektu kanggo mbayar. Bayar? Lilis yang sejak tadi diam tiba-tiba bersuara, melotot. Kau udah ambil berapa nyawa dari pelanggan kami, Mbah? Kurang banyak apa? Mbah Parman menatapnya lama, nyawane wong liya kui tumbal jalanan. Nyawa orang lain itu tumbal jalanan. Tapi kontrak celana dalam, kudu nganggo getih kulawarga. Harus pakai darah keluarga. Ia menaruh tas kain di meja, membukanya. Di dalamnya, ada botol kecil berisi cairan hitam pekat. Ritualnya gampang, katanya datar. Celonone kui, celana itu, kudu diunduh bengi iki. Digodok karo banyu kuah setengah panci. Banjur banyune dicampur setetes iki. Lalu airnya dicampur setetes ini, ia mengangkat botol kecil itu. Bengi iki, salah sijine kudu ngombe. Malam ini, salah satu di antara kalian harus minum. Dunia terasa berhenti. NG, ngombe. Rudi terbata. Minum kuah, itu, Mbah? Mbah Parman mengangguk pelan, sing ngombe bakal dadi, tumpuan. Yang minum akan jadi tumpuan. Rejekine warung iki bakal mapan. Nyawane keluarga liyane disimpen sakuse kontrak rampung. Nyawa keluarga lain disimpan setelah kontrak selesai. Siapa yang harus minum, Mbah? Suaraku nyaris tak terdengar. Mbah Parman menatap kami satu-satu. Deva, Rudi, Lilis. Tatapannya berhenti di perut Lilis yang besar. Sakjane, sing paling manis. Sebenarnya, yang paling manis, ujarnya pelan. Jangan bilang bayi saya, Mbah, potong Lilis dengan suara bergetar. Jangan berani-beraninya bilang bayi saya. Mbah Parman menghela napas, anaknya durung metu. Anaknya belum lahir. Durung ISO. Belum bisa. Ia menatap Rudi. Sing paling kuat, sing tanggung jawab. Yang paling kuat, yang bertanggung jawab. Kowe, Ruth. Rudi terpaku. Aku? Saiki kowe bisa milih, lanjut Mbah Parman. Kowe sing ngombe, utawa bojomu sing bayine wis setengah dadi. Kau yang minum, atau istrimu yang bayinya sudah setengah jadi. Tidak. Lilis langsung berteriak. Aku nggak mau. Aku nggak mau minum apapun dari panci itu. Aku udah cukup dipaksa, cukup diperkosa lewat celana itu. Ia menunjuk celana dalam yang menggantung. Matanya penuh benci. Bang, kau jangan mau. Ia memegang lengan Rudi.
Kalau kau minum itu, kau pikir mereka bakal lepaskan kita? Nggak. Kau cuma pindah status, dari pelaku jadi bagian dari mereka. Rudy menatap Lilis, lalu menatapku. Kalau aku nggak minum, kau yang diambil. Liz, katanya pelan. Kau dengar sendiri tadi, kita kabur aja. Lilis histeris. Malam ini kita pergi. Tinggalin semua. Biar warung ini dimakan api sekalian. Mbah Parman terkekeh pendek. Kowe eso melayu tekan endi wae. Kau bisa lari kemana saja, katanya dingin. Nanging jembatan tetap nempel nang awakmu. Tapi jembatan tetap menempel di tubuhmu. Selama celanane durung kobong karo mantraku, selama celana itu belum dibakar dengan mantraku, Nyai eso tekan endi wae. Nyai bisa kemana saja. Namanya disebut, udara langsung terasa berat. Lampu kecil berkelip. Kuah di panci besar bergetar, padahal kompor mati. Rudy menggenggam kepalanya. Jadi, aku harus minum itu, Mbah? Yen kowe tresna karo bojomu, kalau kau cinta istrimu, jawab Mbah Parman tanpa ekspresi. Jawabane wis ceta. Lilis menangis makin keras. Jangan, Bang, jangan lakukan. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, sesuatu terjadi. Celana dalam yang menggantung itu jatuh tanpa disentuh angin, tanpa ada yang menyenggol. Tali merahnya putus sendiri. Kain itu jatuh perlahan, tapi tidak langsung masuk ke panci. Di tengah jalan, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya, lalu membentangkannya di udara. Celana dalam itu seperti mengembang, menipis di bagian pinggir, menebal di bagian tengah. Dari permukaannya, merembes keluar cairan kekuningan, menetes rapi ke panci kosong. Tik, tik, tik. Setiap tetes mengeluarkan suara yang terlalu keras untuk cairan biasa. Nyanyian lirih terdengar, suara perempuan yang tidak jelas kata-katanya. Dari permukaan kuah yang belum ada itu, muncul asap tipis, berputar perlahan. Nyai muncul bahkan sebelum dipanggil. Tidak usah repot-repot pakai botol itu, Mbah, suaranya terdengar dari dekat panci. Asap tipis itu bergumpal, membentuk tubuhnya yang tinggi dan pucat. Ritual malam ini, aku yang atur. Mbah Parman tampak benar-benar terkejut kali ini. Nyai, iki durung waktune jenengan medal dewe. Ini belum waktunya keluar sendiri, gumamnya. Kontrakmu sudah terlalu lama kau mainkan, Parman. Nyai menatapnya dengan dingin. Kau pikir aku tidak tahu berapa banyak kau sisakan untuk kepentingan sendiri? Wajah Mbah Parman berubah pucat. Nyai, aku cuma diam. Satu kata itu saja cukup membuat lelaki tua itu terhuyung. Seperti dicekik oleh udara. Nyai beralih memandang ke kami bertiga. Kontrak celana dalam tidak butuh perantara banyak, katanya pelan. Cukup pemilik celana, suaminya, dan saksi. Matanya menatapku. Kontrak malam ini sudah matang, bahkan tanpa setetes pun dari botolmu, Parman. Salahmu cuma satu, Rudy. Apa? Rudy terbata. Kau memberi aku terlalu banyak nyawa pelanggan. Nyai tersenyum lebar. Aku kenyang. Jadi malam ini, aku ingin sesuatu yang lain. Tatapannya turun ke perut Lilis. Nyai, tolong. Lilis merangkak pelan, mendekat, meski perutnya menahan sakit. Ambil aku aja, jangan anakku. Nyai menggeleng pelan. Perjanjian awal, celana ini dipakai saat kalian menyatu pertama kali. Darah pertama yang menempel di kain itu, darahmu, Lilis. Bayi di dalammu, hasil percampuran nafsu yang kau biarkan mengundangku. Ia mengangkat celana dalam yang melayang di udara dengan dua jarinya, seperti barang berharga. Jadi yang paling berhak aku ambil, adalah jembatan baru yang sedang tumbuh di rahimmu. Lilis menjerit, tidak. Tidak. Bang, tolong. Rudy maju, hendak memeluk Lilis, tetapi tiba-tiba saja tubuhnya terpental ke belakang, menghantam rak piring. Rak bergoyang, piring-piring jatuh berdebam dan pecah. Aku refleks mencoba menarik Lilis menjauh, tapi lantai di bawahku terasa licin. Saat kulihat ke bawah, kakiku menginjak sesuatu yang dingin dan lembek. Seperti tangan kecil yang memegang pergelangan kakiku, aku menjerit, melompat mundur. Sesuatu yang tak terlihat berlarian di sekeliling kami. Tawa cekikikan anak-anak terdengar di mana-mana. Tuyul-tuyul kecilku sudah menunggu sejak purnama pertama. Nyai terkekeh. Mereka yang mengantar para pelangganmu ke sini. Kau pikir mereka cuma suka uang? Lilis memegangi perutnya.
Deva. Deva, sakit, sakit banget. Ia menggeliat. Kayak, ada yang mau keluar sekarang. Air ketuban, atau entah apa itu, tiba-tiba mengalir di antara kakinya. Tapi warnanya bukan bening keputihan. Cairan itu keruh kekuningan, bercampur merah gelap, dan berbau kuah soto. Astag, mulutku tercekat. Rudi merangkak mendekat. Lis, tahan. Kita ke rumah sakit sekarang. Ia mencoba mengangkat tubuh Lilis, tapi Nyai mengangkat tangan, dan tubuh Lilis seperti terpaku di lantai. Persalinanmu, di sini, kata Nyai datar. Di dapur ini. Di depan jembatan pertama. Ia menggantungkan kembali celana dalam itu tepat di atas panci kosong, tanpa tali, seolah menempel sendiri di udara. Panci mulai bergetar pelan, lalu terisi. Tanpa ada yang menuang, perlahan-lahan kuah kekuningan muncul, naik dari dasar seperti mata air terkutuk. Suara bayi menangis menggema, makin keras, bersahut-sahutan. Dari dalam panci, dari dalam perut Lilis, dari sudut-sudut dapur. Segalanya bercampur jadi satu. Bang, tolong, keluarkan aku dari sini. Lilis meraih tangan Rudi, mencengkeram erat sampai sendinya memutih. Aku nggak mau, anakku lahir, di depan dia. Rudi menangis. Nyai, kalau memang harus ada yang diambil malam ini, ambil aku aja, teriaknya putus asa. Ambil nyawaku. Asal istri dan anakku selamat. Nyai menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Ah, pahlawan kesiangan, ejeknya. Kalau aku ambil kau duluan, siapa yang akan merasakan sisa siksaan? Siapa yang akan hidup cukup lama untuk menyebarkan cerita ini? Ia melirikku. Saksi, kau dengar? Nanti, kalau semua selesai, kau akan bercerita ke orang-orang, ke dirimu sendiri, setiap malam sebelum tidur. Cerita tentang betapa murahnya nyawa-nyawa yang ditukar dengan semangkuk soto. Aku gemetar dari kepala sampai kaki. Kenapa aku? Tanyaku lirih. Karena kau cukup pengecut untuk tidak ikut campur dari awal, jawab Nyai tenang. Tapi cukup berani untuk tidak lari. Itu kombinasi yang menarik. Tiba-tiba, Lilis berteriak panjang. Suara teriakannya memecah udara, bercampur dengan suara hujan di luar. Bang! Deva! Tolong! Aaf! Darah mengalir makin deras di lantai. Di antara darah itu, tampak jelas jejak-jejak kaki kecil-kecil, muncul dan menghilang. Tuyul-tuyul itu seperti menari di sekeliling tubuh Lilis, menyentuh perutnya, tertawa cekikikan. Mbah Parman yang sejak tadi diam, akhirnya bergerak. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebilah pisau kecil dengan gagang kayu. Nyai, kalau jenengan maksa njuk bayi saiki. Kalau kau memaksa mengambil bayinya sekarang, kontrakku iso buyar kabeh. Kontrakku bisa hancur semua. Aku ora gelem dadi korban loro-lorone. Aku tidak mau jadi korban dua kali. Tangannya gemetar, tapi matanya nekat. Ia mengarahkan pisau itu, bukan ke Nyai, tapi ke celana dalam yang menggantung. Yen iki jembatane, tak putus saiki. Kalau ini jembatannya, ku putus sekarang. Ia melompat, mengayunkan pisau ke arah kain itu. Sekejap, waktu seperti melambat, pisau hampir menyentuh celana dalam. Tapi sebelum sampai, sesuatu menghantam dada Mbah Parman dari samping. Sosok besar hitam berbulu, genderuwo, muncul dari tembok, menghantamnya dengan brutal. Brak! Mbah Parman terlempar ke dinding, kepalanya membentur keras. Pisau kecil itu melayang di udara, berputar, lalu jatuh masuk, tepat ke dalam panci kuah. Saat pisau menyentuh permukaan kuah, panci berguncang hebat. Api muncul entah dari mana, menjilat bagian bawahnya. Bau logam terbakar bercampur dengan bau amis dan melati. Genderuwo itu menatap mayat Mbah Parman yang tergelak tak bergerak. Bos lawas wes ora guna, gumamnya, terkekeh. Ganti majikan anyar, Nyai? Nyai hanya tersenyum tipis. Dari dulu kau majikanmu tetap aku, katanya. Lilis menjerit lagi, kali ini lebih panjang. Saat ku tatap perutnya, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Perut itu bergerak. Bukan sekadar kontraksi. Tapi seperti ada banyak tangan kecil yang menekan dari dalam, membentuk tonjolan-tonjolan di kulit. Di satu titik, sesuatu yang runcing seperti kuku mencakar dari dalam, meninggalkan bekas goresan merah. Bang!
Bang! Tolong, tarik mereka. Mereka mau keluar lewat kulitku. Lilis meraung, Rudi menangis, memeluk kepalanya sendiri. Ya Tuhan, ya Tuhan. Jangan panggil nama yang tidak pernah kau ingat saat membuat perjanjian. Rudi, Nyai mencibir. Tiba-tiba, suara retakan terdengar dari kompor. Entah bagaimana, knop gas menyala sendiri. Api biru menyembur besar, menyambar minyak yang menetes dari wajan bekas pakai. Api naik, menjilat sisi panci besar. Bang! Api! Teriakku. Namun sebelum kami sempat memadamkan, sesuatu terjadi di dalam panci. Kuah yang tadi berwarna kuning pekat mulai menggelembung, seperti mendidih super cepat. Padahal baru saja terpapar api. Gelembung-gelembung itu pecah satu persatu, mengeluarkan suara seperti napas bayi tercekat. NG, ke. Lidah api menyambar ke atas, mengenai celana dalam yang menggantung. Tapi bukannya terbakar habis, celana itu malah berubah warna. Dari krem kusa menjadi kemerahan, seperti daging mentah. Bagian tengahnya robek perlahan, dari bawah ke atas. Dari robekan itu, sesuatu melorot turun ke arah panci. Lihat, Rudi, suara Nyai merendah, hampir mesra. Anakmu lahir. Sesuatu yang jatuh ke dalam panci itu bukan bayi. Atau, bukan bayi manusia biasa. Sekilas, aku melihat bentuk mungil, licin, pucat, dengan kepala terlalu besar dan mata menonjol hitam. Di punggungnya ada garis-garis menyala kehijauan, seperti sisik ular. Telinganya runcing. Mulutnya terbuka, menangis tanpa suara. Ia jatuh masuk ke kuah mendidih, dan tidak meleleh. Justru tubuhnya menyatu dengan kuah, mengubah warna kuningnya menjadi merah keruh, seperti darah dicampur santan. Lilis terkulai lemas. Perutnya kempis tidak wajar, seolah seluruh isinya dihisap keluar lewat udara. Anakku, suaranya hampir tak terdengar. Bang? Deva, anakku, kemana? Nyai menadahkan tangan ke atas panci. Uap yang keluar dari kuah membentuk bayangan bayi-bayi kecil berenang-renang. Tertawa pelan. Dia di sini, katanya sambil tersenyum. Dia jadi bagian dari setiap sendok kuah yang akan kau jual besok. Rudi meraung, cukup. Aku nggak mau lagi. Aku bakar warung ini. Aku bakar semuanya. Dalam keputusasaan, ia meraih lem kering di dekat kompor, menyekannya ke minyak yang meluber, lalu menempelkannya ke panci yang sudah diselimuti api kecil. Lem itu langsung terbakar. Dengan amarah buta, Rudi mengangkat lem yang menyala itu, dan melemparkannya ke rak kayu yang penuh bumbu, plastik, dan tisu. Api menyambar seketika. Bang! Gila kau? Aku menjerit. Dalam hitungan detik, api merambat ke langit-langit kayu yang sudah lama kering. Asap tebal memenuhi dapur. Suara kayu berderak bercampur teriakan kami. Genderuwo tertawa terbahak-bahak. Panas, panas, enak, gumamnya. Seolah menikmati sauna neraka. Tuyul-tuyul kecil berlarian di dinding dengan riang, sesekali melompat ke api, lalu muncul lagi tanpa luka. Nyai berdiri tenang di tengah api, seolah apinya tidak menyentuhnya sedikit pun. Saksi, ia memanggilku. Aku yang setengah batuk karena asap menoleh dengan susah payah. Ingat ini, katanya pelan. Kebakaran ini akan mereka sebut kecelakaan gas bocor. Mereka akan berduka sebentar, lalu mencari warung soto lain. Hidup mereka akan berjalan lagi. Ia menatap tubuh Rudi yang memeluk Lilis erat, mencoba menutupi tubuh istrinya dari api, meski kulit punggungnya mulai melepuh. Tapi untuk kalian, cerita ini baru mulai. Ayo, Deva. Rudi berteriak di sela batuk. Bawa Lilis keluar. Aku tahan api di sini. Ia mencoba mengangkat tubuh Lilis, tapi Lilis sudah terlalu lemah. Bang, aku dingin, bisik Lilis. Anehnya, aku nggak merasa terbakar. Aku mencoba meraih tangan Lilis, tapi mendadak ada dorongan kuat di punggungku. Seperti ditarik oleh 10 tangan kecil sekaligus, aku terhempas ke arah pintu dapur. Tubuhku membentur daun pintu. Pintu terbuka lebar. Angin luar masuk, tapi justru membuat api di dalam berkobar makin besar. Keluar, suara Nyai menggema di kepalaku. Atau mungkin hanya halusinasiku. Kau saksi. Kau tidak mati di sini. Aku meraih kusen pintu, setengah merangkak keluar. Batukku makin parah, mata perih tak tertahankan. Di belakang, kabur oleh asap dan api, masih sempat kulihat Rudi memeluk Lilis erat-erat. Api melahap baju, kulit, rambut mereka.
Tapi mereka tidak lari. Mereka justru menarik tubuh masing-masing lebih dekat. "Bang, maafin aku," lirih Lilis. "Aku yang salah, Lis. Semuanya." Suara Rudi tertelan bunyi kayu runtuh. Suara terakhir yang kudengar dari dalam dapur bukan cerita mereka, melainkan suara tawa bayi, nyaring, bercampur suara mendidih panci yang meledak. Boom! Ledakan itu mendorongku sampai jatuh terjerembab di gang belakang. Setelah itu, gelap. Aku terbangun di rumah sakit, 2 hari kemudian. 3 orang meninggal, kata seorang polisi saat memeriksa kondisiku. 1 laki-laki dewasa, 1 perempuan hamil, 1 pria tua yang diduga tukang obat atau semacamnya. "Kamu yang selamat, Deva." Suaranya datar, profesional. Seolah ia sudah terlalu sering melihat hal-hal seperti itu. Katanya tabung gas meledak, tambahnya. "Ada bekas kebocoran di selang. Warungmu dari kayu sebagian, api cepat merambat. Kamu mungkin terdorong ledakan keluar." Aku hanya diam menatap langit-langit putih. "Kalau kamu ingat detail lain, kabari kami, ya," katanya sambil bangkit. "Tapi sebaiknya, jangan dipikirin terlalu berat. Anggap ini musibah." Musibah. Kata itu bergema di kepalaku seperti ejekan. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mendatangi bekas warung. Hanya tersisa rangka besi gosong dan seng yang melengkung-lengkung. Bau hangus masih tercium samar. Tetangga sekitar bercerita singkat. "Kasihan, ya," kata seorang ibu penjual gorengan. Padahal warungnya lagi rame-ramenya. Katanya istrinya lagi hamil besar. "Loh, timpal yang lain. Mati kebakar gitu, ngeri." "Ada yang lihat?" tanyaku pelan. Mereka bilang, api tiba-tiba besar. Ada yang dengar kayak suara orang teriak, tapi nggak jelas. Pas api padam, ya, udah. Tinggal mayat gosong. Ibu itu menggeleng pelan. Perempuannya dipeluk suaminya. "Kayak lagi dipayungin, gitu, mayat ketiga?" tanyaku. "Seorang lelaki tua?" "Katanya itu tukang obat yang numpang lewat," sahut penjaga bengkel. Entah. Polisi juga bingung. Tidak ada yang menyebut tanyangan kuntilanak. Tidak ada yang bicara tentang tuyul, genderuwo, atau bayi dalam kuah. Hanya aku yang membawa semua itu. Sendirian, malam-malam berikutnya, aku sulit tidur. Setiap memejamkan mata, aku melihat panci kuah yang mendidih sendiri, celana dalam yang hidup, dan wajah bayi pucat dengan mata hitam yang menatapku dari dalam kuah. Kadang, dari dapur rumah kontrakanku, terdengar suara panci bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin. Aku pernah mendapati air dalam panci kecilku sendiri berubah keruh agak kekuningan, berbau aneh, padahal aku baru saja mengisinya. Suatu malam, ketika aku nekat menutup semua panci dan duduk di lantai dapur, suara lirih terdengar di belakangku. "Deva," aku menoleh pelan. Di sudut dapur, berdiri sosok perempuan lusuh yang dulu pernah muncul di warung. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya sendu. "Kau, masih di sini?" tanyaku lirih. Entah apakah aku waras saat itu. "Aku selalu di dapur-dapur yang dipakai berjanji," jawabnya pelan. "Dulu aku saksi di warung pecel ini. Lalu kau jadi saksi di warung soto Rudi. Nanti, akan ada saksi-saksi lain di tempat lain." "Apa? Mereka tenang di sana?" tanyaku, suara bergetar. "Rudi? Lilis, bayinya?" Perempuan itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang tenang kalau mati dalam perjanjian yang belum lunas," katanya. Rudi terbakar sambil menggenggam sesuatu yang tidak bisa ia selamatkan. Lilis pergi sambil bertanya-tanya apakah ia ibu atau hanya pintu. Bayinya tidak pernah sempat menangis di dunia yang benar. Air mataku menetes tanpa kusadari. "Lalu, aku harus gimana?" tanyaku. "Aku nggak ikut tanda tangan apa-apa. Tapi kenapa aku harus lihat semua ini?" "Karena cerita butuh orang yang hidup untuk diceritakan," jawabnya. "Kalau semua mati, siapa yang akan mengingat bahwa ada harga di balik semangkuk soto yang terlalu laris?" Ia mendekat selangkah. Bau tanah basah dan melati samar tercium. "Deva, kalau suatu hari kau punya dapur sendiri, jangan gantung apapun di atas panci. Jangan pernah campur aduk rasa lapar dengan keputusasaan." Aku mengangguk pelan, meski tidak yakin akan punya cukup keberanian untuk bahkan membuka warung gorengan kecil sekalipun. Perempuan itu menoleh sebentar ke arah sudut dapurku. Di sana, panci kecilku yang biasa kupakai merebus mie instan bergoyang sedikit.
Uap tipis keluar dari mulutnya, padahal tidak ada air di dalamnya. Sekilas, aku melihat bayangan celana dalam tergantung di atasnya. Hanya sekilas, perempuan itu mengangkat tangan, seperti menepi sesuatu. Belum waktunya, katanya tegas. Dia masih terlalu penuh dengan cerita lama. Bayangan itu lenyap, perempuan lusuh itu menatapku sekali lagi. Jangan pernah cari tahu nama lengkapnya itu, bisiknya. Sekali kau tahu dan memanggilnya sendiri, kau tak lagi hanya saksi. Aku menelan ludah. Dia masih di luar sana? Tanyaku. Selama masih ada orang yang rela menggantung kehormatannya di atas panci, jawab perempuan itu, dia akan selalu punya tempat singgah. Sosok itu perlahan memudar, menyatu dengan gelap di sudut dapur. Aku terduduk lama, menatap panci kosong, mendengar detak jantung sendiri yang terlalu keras. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi makan soto, dan setiap kali mendengar kabar ada warung bakso, mie ayam, atau soto yang mendadak ramai tak wajar, dengan cerita samar-samar tentang penglaris celana dalam, kulit tengkuku otomatis dingin. Di antara tawa orang-orang yang menganggapnya sekadar urban legend, ada bagian dari diriku yang ingin berteriak, "Kalian tahu nggak, apa yang bisa saja ikut mengambang di kuah kalian?" Tapi aku diam, karena pada akhirnya, tugasku hanya satu, mengingat dan bercerita. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.